Dan gangguan mistis pun kembali terjadi di saat itu. Nur yang terlebih dahulu akan mandi, tapi tiba-tiba Nur dihantui oleh sosok genderuwo. Kemudian Nur pun memilih untuk keluar dari kamar mandi tersebut. Dan tidak jadi untuk mandi. Di saat dia masuk untuk mandi, saat dia sedang mengguyur kepalanya, tiba-tiba ada sosok sinden bergaun hijau. Dan di luar kamar mandi, Nur mendengar suara-suara sinden di dalam kamar mandi dan suara geman. Dan saat Nur mengintip, tiba-tiba ya, Nur dikagetkan dengan sosok sinden yang sedang mengganggu dia yang sedang mandi. Dan setelah dia telah selesai mandi, akhirnya mereka berdua diajak oleh Pak Prabu untuk memperkenalkan tempat-tempat di desa itu. Jangan lemah. Sinden ini akan itu kembali jadi bersama mahasiswa yang lainnya. Pak Prabu memberitahu suatu tempat kolam pemandian di mana dahulu kala kolam ini dipakai untuk mandi para penari di desa tersebut, tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi dikarenakan akses airnya yang sudah tidak berjalan. Kemudian Pak Prabu mengajak mereka juga untuk pergi ke suatu makam di desa tersebut, di mana di makam itu anehnya ditutupi oleh kain hitam. Dan Pak Prabu menjelaskan bahwa makam-makam itu hanya pertanda kalau kuburan tersebut belum kena berusia 10 tahun Anda. Kalau kuburannya berusia 10 tahun. Kemudian di saat itu Nur kelihatan kurang sehat dan hampir pingsan, dan di mana mengantarkan Nur untuk pulang menuju rumah Bu Sundari. Sedangkan yang lainnya melanjutkan perjalanan kakaknya bersama Pak Prabu. Kemudian ada sebuah gapura di desa tersebut dan Pak Prabu memberitahu bahwa gapura ini hanya pembatas antara desanya dengan hutan. Gapura itu batas antara desa dan hutan. Dan di dalam hutan tersebut ada tempat yang bernama Tapak Gilas, di mana tempat itu sakral dan tidak boleh ada orang yang memasuki wilayah Tapak Gilas, termasuk para mahasiswa yang sedang mengikuti KKN di desanya. Tempat pertunjukan tari, ketua ke desa tari. Kemudian malam pun boy kembali, dan satu dia Ayu dan Nur sedang berbincang.